Oh, hi there. Nice to meet you. Well, you might just recognize me from the video resume I uploaded. As you saw, I am a final year communication student at Pajajaran University. And my whole thing is talking about data, both numbers and human stories, and turning it into a real world strategic business recommendations. Well, I'm very passionate about market analysis, consumer behavior, and figuring out why people love the brands they do and make that connection even stronger. That's why I'm very interested in this internship. Well, as I mentioned, talking about my motivation to join Telkom Indonesia, I think it's most appropriate for me to use Bahasa Indonesia, considering Telkom's monumental role in connecting Indonesia from Sabang to Merauke. Well, now talking about my motivation, itu lahir dari kekaguman saya terhadap Telkom Indonesia sebagai tulang punggung transformasi digital di negara kita. Saya percaya, di balik interaksi yang terjadi setiap harinya, terdapat ulasan tentang perilaku masyarakat Indonesia. Hal ini sejalan dengan interest saya di bidang consumer behavior, sehingga saya tertarik untuk menerjemahkan wawasan tersebut melalui riset untuk strategi bisnis yang lebih efektif. Saya percaya Telkom Indonesia tidak hanya menyediakan tempat untuk saya belajar, tetapi juga untuk memulai jenjang karir yang lebih bagus dan terstruktur. Oleh karena itu, saya sangat antusias untuk dihadapkan dengan challenge di lingkungan yang lebih profesional dan kompetitif, seperti di Telkom Indonesia. Sebagai kontribusi nyata, saya berkomitmen untuk mendukung kinerja tim dengan kemampuan riset yang saya miliki, serta membantu pengambilan keputusan yang berdasarkan data. Studi saya di Ilmu Komunikasi Unpad telah membangun fondasi yang kuat terkait bagaimana perilaku konsumen dapat dianalisis untuk membangun strategi brand yang kuat. Mata kuliah seperti metodologi riset, strategic communication planning, marketing, hingga kajian media kritis telah mengasah kemampuan saya untuk melihat melampaui data. Hal ini tercermin melalui kesibukan saya sekarang yang sedang menyusun riset tugas akhir untuk analisis konsumen media populer dalam fandom space. Hal ini juga saya implementasikan dalam internship dan project yang telah saya lakukan sebelumnya. Di antaranya, terdapat 2 project yang paling menarik untuk saya bahas. Yang pertama adalah Project Lactobro Play World Campaign by Nestle dan Project Resource Mindedness. Di project pertama, Lactobro Play World Campaign by Nestle, saya berperan sebagai tim sales. Saya bertugas untuk mendukung analisis tren penjualan harian dan memahami perilaku konsumen untuk membentuk strategi penjualan yang efektif. Melalui pendekatan basis data ini, tim kami mampu mencapai penjualan hingga 25 juta rupiah di final day. Namun, selama melaksanakan proyek, tentunya kami mengalami kesulitan. Misalnya, ketika terjadi pergantian kasir selama periode kampanye berlangsung. Hal ini menyebabkan catatan penjualan menjadi tidak konsisten. Kurangnya catatan yang konsisten membuat kami tidak dapat menyusun laporan yang akurat untuk membentuk strategi penjualan. Namun, untuk menghadapi ini, tim saya tidak panik. Kami mengambil beberapa langkah strategis. Yang pertama adalah melakukan recheck terhadap data untuk melihat ketidaksesuaian maupun kesesuaian yang ada. Yang kedua adalah mengumpulkan data penjualan secara manual. Kami melihat dari sistem transaksi yang terjadi maupun dari nota penjualan yang ada di kasir. Kemudian yang ketiga adalah kami melakukan wawancara dengan staf kasir lama dan staf kasir baru untuk melakukan penyesuaian data. Kemudian yang keempat adalah kami membuat laporan komprehensif dan menyusun analisis data penjualan ke dalam bentuk informasi yang simpel dan mudah dimengerti. Kemudian hal ini dapat kami jadikan sebagai rekomendasi strategi penjualan. Pada akhirnya, strategi rekomendasi penjualan yang kami sarankan terhadap kampanye Lactobro Play World adalah untuk terus menjual produk unggulan seperti susu HT yang saat itu baru di-launching. Dan juga kami menyarankan adanya produk bundling agar orang-orang dapat merasakan juga produk baru yang kami launching dengan produk yang memang mereka inginkan sejak awal. Project selanjutnya adalah Research Mindedness. Project Research Mindedness sendiri, saya dan tim kerjakan selama 7 bulan untuk membentuk suatu kompetisi riset dalam bidang digital dan komunikasi. Saya berperan sebagai Vice Project Officer. Saya memiliki tugas untuk membentuk brief utama kompetisi riset dan juga melakukan analisis primer sebagai data rujukan peserta riset nantinya. Namun, tantangan utama yang kami hadapi dalam proyek riset ini sendiri adalah rendahnya minat partisipasi dari tahun sebelumnya. Oleh karena itu, saya dan tim mengambil langkah strategis, yaitu dengan melakukan riset cepat terhadap feedback partisipan dari tahun sebelumnya.
Kami berusaha menemukan kekurangan dari kampanye kami di tahun sebelumnya yang menyebabkan partisipasi rendah. Kami menemukan bahwa strategi promosi kami terlalu umum dan tidak tertarget. Oleh karena itu, pada tahun kami melakukan proyek ini, kami melakukan kampanye yang lebih terstruktur dan tertargetkan. Misalnya dengan kampus visit, kampanye melalui media sosial, dan berbagai media kreatif lainnya. Melalui hal ini, kami mendapatkan tingkat partisipasi yang meningkat sebesar 25%. Oleh karena itu, kompetisi riset ini akhirnya berjalan dengan lancar. Nah, selama melakukan 2 proyek yang melibatkan riset tadi, saya juga memiliki beberapa tools yang saya gunakan untuk melakukan visualisasi data. Misalnya menggunakan Canva dan menggunakan CapCut. Kedua aplikasi ini saya gunakan untuk memvisualisasikan data agar lebih mudah dipahami oleh audiens. Saya dapat merating kemampuan saya di aplikasi Canva dan CapCut mungkin sekitar 7/10, karena saya merasa masih banyak hal yang harus saya pelajari dalam proses visualisasi data melalui kedua aplikasi tersebut. Ketika melihat kemampuan kreatif saya dalam Canva dan CapCut, saya merasa saya dapat merating kemampuan saya di 8/10, karena saya juga kerap kali melakukan desain kreatif di aplikasi Canva sebagai berikut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang diri saya. Saya harap dapat mendengar kabar baik di kesempatan berikutnya. Terima kasih.